Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisam Nurul Sahban, NPM 210240101027 dari kelas A, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem produksi tanaman modern. Sistem produksi tanaman modern sendiri adalah sistem pertanian yang tangguh yang mampu mentransformasi usaha agribisnis tradisional ke usaha agribisnis yang maju dan juga modern. Sistem produksi tanaman modern adalah usaha budidaya tanaman yang bertujuan untuk menghasilkan pengolahan dan pengoperasian sumber daya lingkungan serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi terkini atau yang lebih maju, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam usaha tani tersebut. Sistem usaha tani modern yang saya pilih adalah hidroponik, karena hidroponik saat ini sedang marak-maraknya, karena hidroponik adalah usaha tani yang bisa berkelanjutan dan bisa dilakukan oleh semua kalangan. Nah, apa sih hidroponik itu? Hidroponik adalah sistem penanaman dengan media tanpa tanah. Jadi media tanamnya itu menggunakan larutan air yang mengandung nutrisi agar berkembang secara baik, dan juga ada pun media yang digunakan. Contohnya kerikil, pasir kasar, serabut kelapa, rock wool, perlit, dan juga serat kayu. Terdapat contoh tanaman hidroponik yang sering digunakan oleh para petani saat ini. Yang pertama adalah selada hijau, kangkung, tomat, dan sawi hijau. Selada dan sawi hijau ini merupakan tanaman yang favorit biasanya yang digunakan oleh para petani karena perawatannya yang lebih mudah dan juga biaya yang dikeluarkan pun tidak begitu banyak. Nah, di sini ada macam sistem hidroponik. Yang pertama adalah wick system. Wick system ini adalah sistem hidroponik menggunakan sumbu yang menghubungkan larutan nutrisi pada tempat bak penampungan. Ya, jadi nutrisi yang akan mencapai akar tanaman karena sangat mudah dan praktis. Jadi di wadah itu terdapat larutan nutrisi, yaitu larutan air dengan nutrisi, sehingga air yang diserap oleh akar tanaman sehingga akar tanaman tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Yang kedua adalah sistem aeroponik. Sistem ini yaitu menggunakan cara penyemprotan nutrisi ke akar tanaman. Jadi tanaman tersebut biasanya digantung dengan pemberian nutrisi secara disemprot menggunakan alat sprinkler. Di sini merupakan skema gambar yang bisa kalian lihat untuk sistem aeroponik. Jadi ada pemompa sprinkler di situ. Nah, yang ketiga ini adalah Nutri Film Teknik atau disebut juga NFT karena lebih lebih enak disebutnya NFT. Adalah jenis penanaman hidroponik dengan cara membuat aliran dangkal atau juga disebut aliran yang sangat tipis, yaitu yang tipis kaca film yang terlalu nutrisi tanaman itu disirkulasikan melalui akar dengan kemiringan 5 derajat. NFT ini sudah banyak yang mencoba di kalangan masyarakat. Biasanya tanaman yang menggunakan sistem NFT ini yaitu adalah selada. Karena selada itu bisa bisa digunakan teknik ini itu dengan baik dan benar. Ya, sini ada drip system.
Drip system yaitu atau disebut juga sistem irigasi, yaitu adalah dengan cara menetesi atau mengalirkan air yang telah tercampur nutrisi melalui selang kecil dan bercabang dengan mengalirkan ke pot-pot memakai selang kecil yang ditancapkan di samping tanaman sehingga nutrisi air langsung menuju ke akar melewati media tanam secara bersamaan. Bisa dilihat dari gambar yang ada di sini, ada selang-selang yang menggantung. Itu adalah untuk memberikan nutrisi kepada tanaman tersebut, sehingga tanaman tersebut bisa bertumbuh dan bisa nanti diproduksi. Yang terakhir adalah EBB, Inflow and System, yaitu disebut juga sistem pasang surut. Sistem ini sama seperti pasang surut air. Jadi sistemnya itu dengan cara menggunakan kandungan unsur hara sebagai media tanamnya, menggunakan agregat seperti kokopit, rockwool, dan lainnya. Namun media tanam ini sangat baik menggunakan kokopit. Gambar di samping ini adalah gambar yang bisa kalian lihat adalah sistem dari EEB Inflow System. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan hidroponik. Tidak bisa dipungkiri karena hidroponik sendiri itu juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya hidroponik adalah hasil tanaman hidroponik akan lebih banyak, segar, dan renyah dikonsumsi karena tidak mengandung pestisida. Jadi, tanaman hidroponik ini sangat-sangat 100% organik. Yang kedua adalah iklim cuaca apapun akan tumbuh secara baik, hanya sedikit resiko yang terjadi kerusakan. Jadi, walaupun iklim dan cuacanya di luar itu maupun baik atau buruk, tidak ada sedikit pun resiko yang bisa mengganggu tanaman tersebut. Ya ada sedikit, tapi tidak ada pengaruh yang lebih banyak, sehingga tanaman tersebut bisa terjaga dengan baik. Yang ketiga adalah bisa menggunakan ruang atau lahan yang kosong seadanya. Jadi lahan yang sedikit atau kecil bisa digunakan, asalkan teknik yang sistemnya sesuai dengan lahan tersebut. Dan juga tanaman apa yang kita pilih untuk kita tanam dengan menggunakan hidroponik. Yang keempat adalah memudahkan pengerjaan perawatan tanaman dan tidak repot maupun kotor. Jadi perawatan tanaman hidroponik ini sangat baik karena tidak terlalu kotor untuk kita kerjakan. Yang terakhir adalah hasil kualitas dan kuantitasnya lebih tinggi. Tidak dipungkiri, sistem hidroponik memiliki kekurangan. Yang pertama adalah metode penanaman dalam jumlah besar membutuhkan modal yang lebih dari biasanya. Yang kemungkinan ini menambah modal pengeluaran. Jadi pengeluaran yang di awalnya itu lebih banyak. Tetapi walaupun keluarnya di awal banyak, hasil yang kita dapat dari hidroponik ini bisa kita nikmati hari demi hari atau keberlangsungannya. Yang kedua adalah sebagian media tanamnya masih terbilang langka, yang kemungkinan harus secara impor. Jadi di Indonesia ini barang yang bisa digunakan untuk hidroponik ini masih agak langka, sehingga kita para petani itu mengimpor dari luar. Yang ketiga adalah meskipun hidroponik menggunakan media air, tetapi bagian yang terpenting membutuhkan perawatan ekstra adalah yaitu nutrisi, tingkat keasaman pH yang benar, dan apabila tidak memiliki latar belakang atau kurang mendalami informasi hidroponik tentang ini, lebih sulit untuk bercocok tanaman hidroponik. Jadi tidak dipungkiri, tanaman itu bisa terpengaruh oleh keasaman pH. Jadi kita seharusnya bisa mengontrol atau bisa merawat air
pH-nya itu tersebut sesuai dengan tanaman yang ada yang kita tanam. Dalam kelebihan dan kekurangan tanaman hidroponik sendiri terdapat manfaat, yaitu hasilnya lebih bersih dan steril sehingga panennya biasanya pilih dengan menggunakan teknik sortir antara tanaman yang layak atau tidak layak. Namun kondisi yang tanaman yang kurang baik kemungkinan sangat kecil karena teknik ini tidak mudah terserang hama atau gulma dan juga penyakit. Jadi teknik hidroponik ini sangat minim terserang oleh hama maupun penyakit. Jadi cocok untuk para pembisnis yang agar keuntungannya bisa berlipat ganda, agar tidak terlalu rugi. Nah, dalam hidroponik ini kita juga memanfaatkan adanya era digitalisasi. Yaitu era digitalisasi ini yang untuk hidroponik adalah adopsi teknologi digital di sektor pertanian Indonesia perlu dipercepat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitasnya. Salah satu indikatornya adalah semakin banyaknya pekerja pertanian berusia muda. Kehadiran teknologi digital pertanian dapat menghubungkan petani langsung dengan konsumen, dapat mempersingkat rantai pasoknya. Jadi sekarang para petani muda-muda sekarang yaitu adalah yang para sarjanawan ini bisa mengembangkan digitalisasi pertanian ini, mulai dari produksinya maupun sampai pemasarannya. Apa sih itu pertanian digital? Yaitu pertanian digital dapat didefinisikan sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi melalui gawai, jaringan, jasa, dan aplikasi. Tujuan penggunaannya adalah untuk membantu para pelaku sektor pertanian dalam mengambil keputusan dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, di sini adalah contoh salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk pemasaran tanaman hidroponik sendiri, semisal selada, tomat, cabai, sawi, dan juga lainnya bisa dipasarkan di sini. Karena produk tersebut adalah organik, tidak organik saja, di sini juga bisa menampung segala aspek yang dalam bidang pertanian. Yaitu TaniHub ini merupakan aplikasi mobile untuk membeli produk pertanian langsung dari petani. Jadi konsumen itu bisa langsung membeli kepada petaninya langsung tanpa ada perantara, yaitu yang biasanya kita sebut tengkulak. Jadi harga yang dipatok oleh para petani dan juga konsumen bisa diketahui tersebut agar harganya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jadi sama-sama menguntungkan oleh pihak konsumen maupun pihak produsen itu sendiri. Sekian dari penjelasan saya yang tadi. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar YouTube ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.